Dan inilah jajaran pemain dari legenda kelam Malin Kundang. Yang pertama, Rio Dewanto. Kemudian, Faradina Mufti. Yang ketiga, Foni Anggraini. Dan Nova Eliza. Serta bintang cilik yang sangat bersinar, Jordan Omar. Dan inilah teaser poster dari legenda kelam Malin Kundang. Persembahan dari Kamensi Pictures. Disutradarai oleh Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo. Yes. Itu kalau dilihat matanya ada sesuatu, matanya Rio sebagai Alif, kanan kirinya ada sesuatu, tapi harus dekat banget. Nanti teman-teman naik aja ke atas ya. Mau foto dulu? Foto tengah. Ada casting directornya di luar. Ini kita casting lama banget karena apa? Karena kita kepingin para pemainnya betul-betul mampu untuk meng-carry cerita yang sangat bukan sekedar hiburan tapi juga sangat deep dan memiliki range dari performance yang sangat luas ya. Pertama aku ingin tanya dulu ke Mas Rio Dewanto, boleh Mas Rio? Hai Bang. Hai. Enak nih kalau kenal gini. Pertanyaannya gini Rio, kan Rio memerankan Alif ya, tokoh sentral yang mengalami sebuah trauma, kecelakaan, kehilangan memori, ada krisis identitas dan ada juga konflik batin soal ibunya, apakah benar ibunya atau tidak. Pengen tanya pertanyaan yang sebenarnya simple, tapi mungkin jawabannya juga nggak terlalu simpel-simpel banget nih. Tantangan terbesar dalam mendalami karakter ini yang rumit banget nih seperti apa? Ya halo, selamat siang semua rekan media. Yang sangat sulit adalah gimana membuat Alif ini memang benar-benar bisa terasa sama penonton gitu ya nantinya, dan dia kehilangan fondasi emosionalnya serta untuk menghadirkan perasaan kebingungannya tanpa harus dari segi verbal, tapi dari tatapan, dari gerak tubuh, dari nafas. Nah itu yang menjadi tantangan seru juga dan tantangan yang cukup berat dari proyek film ini. Dan terasa banget. Kebetulan aku juga yang ngedit filmnya. Nafasnya aja sangat penting banget. Nafas Rio Dewanto dalam film ini juga berbicara nafas ya, kayak antara sama itu beda banget, itu sangat menekankan banget apa yang sedang dialami. Kemudian Faradina Mufti. Farah di sini memerankan Nadine, istri Alif. Pertama yang harus dibangun kalau misalnya ada karakter pasangan, apalagi suami istri kan harus membangun chemistry gitu ya. Cuman kali ini kan bukan sekedar membangun chemistry, kayak misalnya kita bikin film romantik atau film drama. Di sini juga chemistry itu harus terbangun di tengah-tengah segala sesuatu yang udah kita bicarakan tadi. Intens banget ceritanya, adegannya, thriller, misteri itu gimana tuh? Selamat siang buat teman-teman media sebelumnya. Aku Farah, berperan sebagai Nadine, istrinya Alif. Jadi emang Nadine adalah seorang istri dan juga ibu yang sangat mengayomi keluarganya. Dia pastinya sayang sekali dan ingin menjaga keluarga dengan baik. Dia pun juga menghormati dan menjaga perasaan suaminya ya, dengan apapun yang terjadi di dalam keluarganya. Jadi Nadine ini, saya pun juga sangat belajar banget untuk mengeluarkan seperti micro gesture atau micro expression di dalam film ini, karena sebenarnya itu dia, Nadine ini tipe perempuan yang lemah lembut dan baik banget sama keluarganya. Jadi emang dengan sedikit gerakan tapi punya makna yang benar-benar dalam dia mengekspresikan di film ini. Dan juga pastinya selain kita berdua banyak ngobrol sama our directors ya, sama Raffi dan Harjo,
kita kulik semuanya, mau dibawa kemana sih ini Nadine, mau sebesar apa sih dia sebenarnya dikeluarkan di dalam film ini. Aku juga ngobrol banyak sama Rio, kita tukar pikiran, jadi akan gimana nih maksudnya hubungan mereka berdua untuk mengembangkan chemistry antara suami istri yang ada di dalamnya. Dan juga kita juga ngobrol juga sama Jordan, Emir sebagai anak kita. Jadi kayak emang kita keluarga yang benar-benar hangat. Jadi emang itu benar-benar harus dibuild sebelumnya biar terasa lebih dekat gitu emosinya satu sama lain. Berbicara soal micro expressions, teman-teman bisa lihat di depan teaser poster dari Legenda Kelemaling Kundang, ekspresi dari Rio Dewanto dan Faradina Mufti. Padahal cuma begitu saja tapi says so much gitu ya. Itulah micro expression yang sangat ekspresif. Bagus. Kemudian aku mau bertanya ke Mbak Foni Anggraini. Mbak Foni kan sudah banyak sekali memainkan banyak karakter. Genre-nya juga cross genre banget, drama, horror, thriller, kayak banyak banget gitu karakter yang sudah diperankan. Tapi di film ini Mbak Foni bilang bahwa setelah syuting, Mbak Foni bilang bahwa film ini adalah yang paling menguras emosi katanya. Bisa ceritakan kenapa pengalaman di Legenda Malin Kundang terasa sangat berbeda? Ya, sebelumnya terima kasih. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman dari media semua. Saya Foni Anggraini. Betul, Bang, menguras emosi, mengaduk-ngaduk emosi banget ya. Karena segala macam emosi ada di peran saya. Senang, bahagia, sedih, luka, kecewa, marah, terus senang lagi, happy lagi. Pokoknya semuanya ada, bener-bener gado-gado. Dan ini pengalaman pertama saya bekerja sama dengan KAM-NC. Kalau tadi Bang Joko bilang jajaran pemainnya nih wishlist nih gitu ya, buat saya KAM-NC juga wishlist gitu. Jadi udah contreng gitu ya, udah seneng banget nih bisa bergabung dengan teman-teman dari KAM-NC. Sangat menyenangkan, sangat melelahkan syutingnya, tapi sangat menyenangkan. Terima kasih. Melelahkan karena range emosi dari yang sangat senang banget sampai sangat sedih banget ada di sini ya. Kayak jatuh banget secara emosi gitu ya. Dan nanti kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman akan setuju dengan saya bahwa di film ini mereka yang ada di depan ini, para pemain memberikan penampilan terbaik mereka dalam film menurut saya. Dan itu luar biasa sekali. Kemudian ada Nova Eliza, salah satu idola saya sejak lama nih, wishlist juga banget. Halo. Halo, pengen cari project yang bisa kerja bareng, akhirnya bisa ketemu, dipertemukan. Mbak Nova, peran Anda di Legenda Malin Kundang ini kan sangat menantang, walaupun kita nggak bisa reveal semua hari ini ya. Karena teman-teman kita akan rilis akhir tahun ini, jadi masih lama, jadi nggak bisa di-reveal semua. Peran dari Mbak Nova di film Legenda Malin Kundang sangat menantang, bukan hanya karena spektrum emosinya luas, tapi juga karena Anda harus menggali luka. Ini film tentang luka, trauma, dan memori nih. Luka, trauma, memori, ini tiga topik yang akan digali dengan sangat dalam banget di film Legenda Malin Kundang. Luka, memori, dan bisa ceritakan nggak gimana Anda mempersiapkan karakter Anda di film ini? Thank you Abang. Halo semuanya, selamat siang. Memang benar sih, sebelum-sebelumnya sudah memerankan karakter-karakter yang sedih. Tapi kalau di sini berbeda karena seakan-akan kesedihan itu masih terpendam. Kemudian kemarahan itu susah untuk diungkapkan. Kemudian juga di karakter ini bukan hanya soal mengeluarkan air mata atau memberikan ekspresi sedih, tapi juga bagaimana menunjukkan suatu luka yang dalam tanpa harus terlihat. Jadi
memang range emosinya itu sangat luas sekali. Tapi yakin banget bahwa cerita ini cerita yang kelam, dalam, bikin debar. Pastinya ketika syuting pun itu kayak sulit nafas ya, tapi sangat menyenangkan. Terima kasih. Kevin dan Rafki mendesain film ini sedemikian rupa sehingga secara emosi sangat kayak roller coaster banget, tapi tetap dijaga oleh Rafki dan Kevin supaya filmnya tetap grounded, tetap believable. Jadi nggak ada yang quote-unquote berlebihan gitu kali ya, Rafki, Kevin, tapi tetap grounded walaupun akan sangat menguras emosi banget dari pemain dan penonton kayaknya. Yang udah nonton ada beberapa orang terasa sangat termasuk yang terkuras emosi, menjerit tadi barusan dari handphone. Kemudian Jordan Omar. Ini Jordan Omar adalah seorang aktor muda yang kalau teman-teman melihat dia bekerja di set, ini nggak kerasa seperti anak kecil, terasa sangat dewasa. Mungkin Rafki sama Kevin nanti bisa bercerita gimana pengalamannya, tapi sangat dewasa banget, sangat kooperatif, dan cara berbicaranya juga kayak nggak berbicara kita ke, kadang-kadang kita lupa Jordan itu masih 12 tahun, kita berpikir dia sudah 20-an tahun ya. Bukan karena dia tua, tapi soul-nya dewasa gitu ya. Jordan, kan kamu baru 12 tahun nih, tapi harus bermain dengan para aktor senior, dan bukan cuma di film anak-anak, tapi memang film drama yang intens banget, thriller, psikologinya harus sangat dimainkan. Gimana pengalaman dan tantangan terbesar kamu ketika main di film ini dan cara menghadapinya seperti apa? Ya, pertama selamat sore semuanya. Sore. Aku Jordan Omar, di sini aku berperan sebagai Emir. Jadi perasaan aku tuh sebenarnya awalnya agak gugup ya, karena banyak adegannya tuh yang serius sama emosinya yang dalam banget. Tapi para pemain dewasa seperti Om Rio, Tante Farah juga bantu aku supaya tetap tenang dan bisa masuk ke dalam adegan. Mereka juga ngajak aku ngobrol sebelum dan sesudah take gitu, supaya aku nggak ngerasa sendirian. Kalau tantangan terbesar yang aku alami ya, itu mengerti perasaan dari Emir. Jadi Emir ini kan sayang banget sama ayahnya, tapi dia bingung karena ayahnya ini sangat bermasalah secara psikis gitu. Ya, jadi aku berusaha mencoba bagaimana kalau aku berada di posisi Emir dan aku latih ekspresi terus respon supaya kelihatan jujur dan gak berlebihan. Gitu sih Om. Ya kan, dewasa. Oke teman-teman, demikian chit-chat saya dengan para kru dan para pemain dari Legenda Kelam Malin Kundang.